Pembahasan mengenai pemerintah desa yang erat hubungannya dengan pengelolaan dana desa selalu menarik untuk dibahas. Seperti diketahui bersama, dana desa merupakan salah satu program nasional karena berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan disalurkan ke seluruh desa di Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menjadikannya kebijakan terpusat dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan desa. Kendati anggaran ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, justru akan menjadi ladang korupsi. Kekhawatiran ini cukup beralasan, soalnya telah terjadi lonjakan kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari pemberitaan media massa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap kenyataan pahit terkait lonjakan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa di berbagai daerah seluruh Indonesia. Setiap tahun, angka pelanggaran hukum yang melibatkan Kades terus meningkat dan tahun 2025 menjadi tahun dengan kenaikan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI, Sarjono Turin. Menurutnya, data semester 1 2025 menunjukkan bahwa korupsi dana desa sudah menyentuh 489 kasus, jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Dalam paparannya di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Jumat 21 November 2025, Sarjono membeberkan data mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2023 terjadi 184 kasus, tahun 2024 berjumlah 275 kasus, dan semester 1 2025 terjadi 489 kasus. Dengan hanya setengah tahun berjalan, angka di tahun 2025 tercatat hampir 2 kali lipat dari total kasus tahun 2024. Jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun, angka kasus korupsi oleh Kades bisa mencapai rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari 489 kasus tersebut, 477 diantaranya merupakan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan secara kolektif maupun individual. Sungguh ironi, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Lalu pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Bukannya sistem pendampingan dan pengawasan dana desa sudah diatur secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak di berbagai tingkatan? Mengapa masih kerap terjadi manipulatif, bahkan fiktif dalam pengelolaan dana desa? Perlu diketahui bersama, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kerja yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem ini mencakup beberapa hal antara lain, pendampingan atau fasilitasi dan pembinaan. Terdapat pendamping desa atau PD dan pendamping lokal desa atau PLD. Berperan sebagai inisiator dan fasiliator yang membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, serta memberikan bimbingan administratif dan teknis, termasuk untuk badan usaha milik desa atau BUMDes. Pemerintah daerah mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memberikan pendampingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta masyarakat desa yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa, termasuk melalui musyawarah desa atau musdes. Kemudian dalam hal pengawasan internal dan eksternal, dalam internal desa dilakukan oleh kepala desa atau sebagai penanggung jawab dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dan yang tak kalah pentingnya, peran aparat pengawas internal pemerintah atau APIP daerah.
Inspektorat Daerah melakukan supervisi dan audit pengelolaan keuangan desa. Tak hanya itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berperan dalam melakukan kerjasama dalam sosialisasi, fasilitasi, pengamanan, penegakan hukum, dan pertukaran informasi terkait pengelolaan dana desa. Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan BPKB melakukan audit eksternal terhadap penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaan dana desa juga terdapat sistem digital. Penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes dan aplikasi Jaga Desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pemantauan serta pelaporan penyimpangan secara digital. Namun, meskipun sistem pendampingan dan pengawasan telah diatur secara ketat, faktor moral dan integritas pelaksana dana desa memainkan peran krusial dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dana desa perlu mengombinasikan penguatan sistem pengawasan dengan peningkatan integritas dan moralitas para aparatur desa dan pihak terkait lainnya. Sampai jumpa di konten edukatif berikutnya. Salam dari desa untuk Indonesia.